Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fatika Nur Aiza sebagai moderator kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Indonesia sebagai Negara Demokrasi. Yang pertama, pendahuluan akan dibacakan oleh Laili Hikmatul Hasanah. Dipersilakan. Bab 1 pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, serta tujuan pembahasan. Latar belakang masalah demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantara wakil-wakilnya atau pemerintahan rakyat. Demokrasi juga dapat diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Inti dari demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Salah satu tonggak utama untuk mendukung sistem politik yang demokratis adalah melalui pemilu. Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat baik di tingkat pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Pemilihan umum dilaksanakan oleh negara Indonesia dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat sekaligus penerapan prinsip-prinsip atau nilai-nilai demokrasi, meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis. Rumusan masalahnya yaitu meliputi 1. Apa hakikat dari demokrasi? Yang kedua, bagaimanakah proses demokrasi menuju masyarakat madani? Yang ketiga, apa saja berbagai persoalan dan solusi implementasi demokrasi dan hukum. Tujuan pembahasan kali ini yaitu 1. Untuk mengetahui hakikat dari demokrasi, yang kedua untuk mengetahui bagaimana proses demokrasi menuju pada masyarakat madani, yang ketiga untuk mengetahui berbagai persoalan dan solusi implementasi demokrasi dan hukum. Cukup dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Selanjutnya, bagian pembahasan akan dibahas oleh Galuh Ardita Putri. Dipersilakan. Bab 2 pembahasan. A. Hakikat demokrasi. 1. Pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos. Demos bermakna rakyat atau kalayak, sementara kratos bermakna pemerintahan. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan hak kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat serta turut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Pengertian demokrasi menurut beberapa ahli. Menurut Aristoteles, prinsip demokrasi adalah kebebasan karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Sedangkan menurut Abraham Lincoln, demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi, bisa disimpulkan bahwa rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu pemerintahan di mana masing-masing dari mereka memiliki hak dalam memperoleh kesempatan serta hak dalam bersuara yang sama dalam upaya mengatur kebijakan pemerintahan. Yang kedua, macam-macam demokrasi. A. Demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat meliputi demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Yang kedua, B. Demokrasi berdasarkan hubungan antar kelengkapan negara meliputi demokrasi perwakilan dengan sistem referendum, demokrasi perwakilan dengan sistem parlementer, demokrasi perwakilan dengan sistem pemisahan kekuasaan, demokrasi perwakilan dengan sistem referendum dan inisiatif rakyat. Yang C. Demokrasi berdasarkan prinsip ideologi, meliputi demokrasi liberal, demokrasi rakyat, dan demokrasi Pancasila. 3. Pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi pada dasarnya membimbing peserta didik agar semakin dewasa dalam berdemokrasi dengan cara mensosialisasikan nilai-nilai demokrasi agar perilakunya mencerminkan kehidupan yang demokratis. Tujuan pendidikan demokrasi adalah untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan berpikir demokratis. Dalam pendidikan demokrasi sangat diperlukan agar warga negaranya mengerti, menghargai kesempatan dan bertanggung jawab sebagai warga negara yang demokratis. Prinsip-prinsip pendidikan demokrasi yaitu 1. Menjunjung tinggi nilai harga diri manusia sesuai dengan nilai-nilai leluhurnya. Yang kedua, menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Yang ketiga, keadilan pemerataan dalam memperoleh pembelajaran. Baik, saya akan kembalikan ke moderator. Terima kasih.
Pembahasan sekaligus kesimpulan akan disampaikan oleh Alisa Tufaila Zuhra. Dipersilakan. B. Proses demokrasi menuju masyarakat madani. 1. Pengertian masyarakat madani. Masyarakat madani adalah tatanan masyarakat yang berdiri secara mandiri dengan berdasar pada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu untuk stabilitas masyarakat. 2. Karakteristik. Ciri-ciri masyarakat madani menurut beberapa ahli yaitu 1. Kesukarelaan, berarti tak tersedia paksaan, tapi memiliki komitmen bersama untuk mewujudkan cita-cita bersama. Yang kedua, masyarakat madani yaitu penduduk yang berdasarkan hukum dan juga bukan negara kekuasaan. Yang ketiga, penduduk terbuka, penduduk yang bebas dari dampak kekuasaan dan juga tekanan negara, penduduk yang gawat dan juga berpartisipasi aktif dan juga penduduk egaliter atau kesetaraan. 3. Hubungan masyarakat madani dengan demokrasi. Masyarakat madani menjadi satu-satunya peran yang sangat ampuh untuk membentengi demokrasi agar selalu berada di jalur yang benar dan dijauhkan dari sifat dinamisnya yang bisa menghantarkan negara yang manutnya ke jurang kekuasaan diktatoristik. Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. Hanya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan dan beradablah yang bisa menjinakkan demokrasi. Karena demokrasi tidak akan menjadi baik tanpa kontrol dari masyarakat yang baik pula. 4. Pilar penegak masyarakat madani. Merupakan lembaga yang ikut menyampaikan harapan masyarakat serta memberikan saran yang membangun dan memperjuangkan cita masyarakat yang tertindas. Berikut bagian dari pilar penegak masyarakat madani. Yang pertama, PERS. Lembaga yang berfungsi sebagai kontrol sosial dan menyampaikan informasi terkait aspirasi masyarakat dan berita secara sebenarnya. 2. Supremasi hukum. Dapat mewujudkan hak dan kebebasan antar warga negara dengan pemerintah melalui cara damai sesuai hukum yang berlaku. 3. Lembaga swadaya masyarakat. Membantu dalam memperjuangkan harapan dan kepentingan masyarakat yang mengalami penindasan. 4. Perguruan tinggi. Menciptakan ide-ide untuk menjawab masalah yang dihadapi masyarakat. 5. Partai politik. Partai politik tersebut merupakan tempat bagi setiap warga negara untuk dapat mengekspresikan pandangan politiknya. C. Berbagai persoalan dan solusi implementasi demokrasi dan hukum. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia mengacu pada landasan ideal dan landasan konstitusional UUD 1945. Dasar demokrasi Indonesia adalah kedaulatan rakyat seperti yang tercantum dalam pokok pikiran ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan, permusyawaratan, dan perwakilan. Pelaksanaannya berdasarkan pada UUD 1945 Pasal 1 Ayat 2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Yang pertama, money politik. Menjelang pemilihan umum, mereka akan mengucapkan berbagai janji mengenai tindakan-tindakan yang akan mereka lakukan apabila terpilih dalam pemilu. Mereka berjanji untuk mensejahterakan rakyat, meringankan biaya pendidikan dan kesehatan, mengupayakan lapangan pekerjaan bagi rakyat, dan sebagainya. 2. Hukum yang tumpul ke atas namun tajam ke bawah. Siapa yang punya uang tentu akan mengalami hukuman yang ringan meskipun melakukan kesalahan yang besar. Sebaliknya, apabila tidak punya uang, dia tidak bisa berkutik dengan hukuman yang dijatuhkan padanya meskipun kesalahan yang dilakukan tergolong ringan. 3. Partai politik telah beralih fungsi dari lembaga demokrasi menjadi lembaga yang mirip dengan perusahaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan. Terbukti dengan keterlibatan partai politik dalam berbagai kasus korupsi, transaksi-transaksi politik dalam pemilihan daerah, serta money politics. Baik, kesimpulan dari pembahasan di atas ialah dalam suatu negara yang terdapat pemerintahan akan diatur dalam suatu sistem. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Maka rakyat boleh memberikan pendapat serta turut serta dalam mengambil keputusan di pemerintahan. Oleh karenanya, negara Indonesia disebut sebagai negara demokrasi, karena di sini rakyat dapat menyalurkan kehendaknya serta aktif dalam mengambil keputusan pemerintahan melalui wakil-wakil rakyat. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok 7. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.